Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah drama yang berjudul Lovely Runner. Cerita diawali saat band Eclipse yang sedang populer akan interview di stasiun radio. Di bagian lain, Imsol sedang dirawat di rumah sakit dengan ditemani ibunya. Saat stasiun radio akan membagikan hadiah untuk penggemar Eclipse, mereka menghubungi Imsol. 여보세요? 근데요. Tapi rupanya Imsol yang sedang kesal karena sakitnya marah-marah dan tidak mau menerima hadiahnya. 필요 없다잖아요. 그딴 거 다 Yang 필요 tentu membuat mereka tidak menyangka akan terjadi hal memalukan. Desember tahun 2022, Imsol salah satu fans fanatik grup band Eclipse, digawangi Sunjae dan Taesung. Imsol divonis tidak bisa jalan setelah mengalami kecelakaan. Dia menggunakan kursi roda. Neneknya yang suka usil kerap kali mengambil barang-barangnya yang menyebabkan mereka jadi bertengkar. Di tempat lain, Sunjae yang menjadi ikon band Eclipse tidak mau ikut syuting guna membintangi film. Penolakannya ini menjadi pemicu adu mulut dengan manajer mereka. Dia merasa diperas terus tenaganya guna mendapatkan pendapatan yang berlebih. Saking kesalnya, dia ingin berhenti saja jadi musisi. 제일 중요한 Sambutan penggemar Eclipse begitu senang karena akan melihat idolanya yang akan perform. Termasuk Imsol yang datang ke TKP dengan menggunakan kursi roda. Imsol yang sedang melamar kerja magang tiba-tiba dihubungi seseorang untuk mengikuti wawancara. Dengan yakin dia meminta temannya untuk mengantri tiket sementara dirinya akan mengikuti wawancara dan akan kembali secepatnya. Sayang seribu sayang, Imsol ditolak karena kondisinya yang cacat. Sekembalinya Imsol dari wawancaranya, kondisi jalanan menuju tempat konser macet parah sehingga dia terjebak. Sementara konser Eclipse akan segera dimulai. Duh, apes. Setibanya di lokasi, semua orang telah memasuki gedung. Dia tidak bisa masuk karena tiket konsernya hilang saat dia mengambil dompetnya untuk membayar bis. Konser pun dimulai. Imsol harus puas mendengarkan penampilan mereka di luar gedung. Setelah konser usai, In-hyuk merasa kecewa dengan rencana Sunjae untuk pensiun dari vokalis di saat popularitas mereka sedang di atas. 다른 사람한테 듣게 하려고. Saat kembali dari konser, lagi-lagi Imsol harus apes, kursi rodanya tidak bisa melaju karena jalanan penuh salju. Anehnya, Sunjae yang melihatnya turun dari mobil guna membantu dan mengantarnya pulang. Luar biasa si Sunjae ya. Hingga suatu malam, Sunjae yang depresi nekat terjun ke kolam renang dari lantai kamarnya. Petugas membawa Sunjae ke rumah sakit. Hingga kabar mengejutkan ini cepat menyebar dan membuat Imsol terkejut dan bergegas menuju rumah sakit. Karena terburu-buru, dia hampir bertabrakan dengan sepeda yang menyebabkan jam tangannya terlepas. Tapi apes, dia tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena harus menyeberangi sungai. Dia melihat jam tangannya berada di sungai tersebut. Dokter berusaha menyelamatkan Sunjae. Karena memaksakan diri untuk mengambil kembali jam tangannya, dia terjatuh dari kursi roda dan terus merangkak. Dia berhasil mendapatkan jam tangannya, berbarengan dengan berita duka di layar monitor yang berada di atap gedung jika Sunjae tewas. Waktu menunjukkan jam 3 malam di tahun 2023. Dalam kesedihannya, dia tidak sengaja memencet jam tangannya dan keanehan pun terjadi di mana Imsol mendapati lorong waktu. Kembali ke 15 tahun sebelumnya di mana dia masih bersekolah. Saat itu dia dibangunkan gurunya karena tertidur di kelas. 꿈인가? Dia malah kabur dari kelas dan berlari menemui Sunjae yang sedang mengikuti lomba renang untuk persiapan Olimpiade 2008. Rupanya mereka satu sekolah. 뭐야 너? Dengan berlaga so akrab, membuat Sunjae terheran. Nih cewek kesambet apa ya?
karena mengganggu kegiatan mereka sehingga Imsol diusir dari arena tersebut. Dalam perjalanan pulang, Imsol terus bingung karena masuk ke lorong waktu. Dia teringat ucapan seseorang. Jika orang sudah mati, maka ruhnya akan terbang dan melewati jembatan Sanzu. Sunjae menegur Imsol karena sedang berjongkok di pinggir jalan, yang tentu membuatnya terkejut. Dia berpikir jika Imsol juga sudah mati itu sebabnya dia bisa kembali bertemu Sunjae. Ulahnya membuat Sunjae kebingungan karena dia melarangnya untuk melewati jembatan Sanzu. Sunjae kabur dengan taksi. Sesampainya di rumah, Sunjae terheran mengapa Imsol memberikan jam tangannya. Tiba di rumah, si Imsol bingung lagi melihat kalendernya masih di tahun 2008. Imsol merasa mimpinya tidak bangun-bangun dari tidurnya. Seingatnya, dia sedang memegang jam tangan pemberian Sunjae. Dia terharu karena kelumpuhan kakinya belum terjadi. Esok harinya mereka bertemu kembali di sekolah. Saat itu mereka berdua terjebak hujan. Ini membuat si Imsol gugup di hadapan Sunjae. Mengetahui raut wajahnya yang selalu menangis, Sunjae menghampiri dan menanyakan sesuatu tapi si Imsol ngasal aja menjawabnya. 닉네임인데. Sunjae mengembalikan kembali jam tangan miliknya. Kedatangannya di kelas membuat ruangan heboh. Di dalam kelas, Imsol baru menyadari jika dia kembali ke masa lalu setelah memencet tombol jam tangan tersebut. Saat teman mengagetkannya, dia kembali memencet jam tangan itu. Tapi lorong waktu itu tidak berfungsi. Dengan berpura-pura sakit, dia pergi ke ruang UKS. Tapi dasar bocah gendeng, dia malah pergi mencari Sunjae. Saat naik ke tembok, dia mengira Sunjae sedang dirundung. Dengan gaya Bruce Lee, dia pun meloncat dari tembok tersebut. Setelah beberapa saat, dia baru tersadar jika cowok yang bersamanya bukan Sunjae melainkan Taesung. Dia mengerjai Imsol di saat guru datang dengan memberikan rokok dan korek apinya, hingga akhirnya Imsol dihukum di halaman sekolah oleh gurunya. 억울합니다, 선생님. Kemunculan Sunjae tidak bisa lagi menyembunyikan wajahnya. Apapun yang diucapkannya, Sunjae tidak percaya karena Imsol memegang barang bukti. 저기 선재야, 나 담배 안 피워. Bukannya merasa bersalah, si Taesung kembali menemui Imsol guna menanyakan korek apinya. Haduh, tentu membuat Imsol bete deh. Sejak Imsol merokok, kini Sunjae jadi cuek padanya. Dia mengejar Sunjae untuk turun dari bis. Tapi apes, gara-gara payung yang dibawanya terjatuh, dia tidak jadi turun dari bis karena penuhnya penumpang bis. Tak menduga, Sunjae mengejar bis tersebut hingga mereka pun bertemu kembali. Teman Sunjae memberitahukan jika Imsol menyukai Taesung si pemain bass di grup mereka. Di bagian lain, Taesung sedang disidang oleh guru karena mereka berkelahi. Kemunculan Inspektur Kim datang ke sekolah untuk menjemputnya. Dalam kebimbangannya, Sunjae akan mengikuti lomba renang. Imsol berusaha mengingatkan agar dia tidak ikut lomba karena kondisi bahunya masih cedera. Tapi Sunjae tidak peduli, dia terus berlatih. 겁나 당황하겠지? Kedua temannya menyelinap guna mengambil celana renangnya. Imsol yang juga menyelinap ke tempat tersebut dapat menghentikannya dan berhasil merebut celana renangnya. Karena berisik sehingga Sunjae mencurigai ada seseorang yang sedang menguntit dirinya. Hingga akhirnya dia dapat menangkap orang tersebut yang tak lain adalah Imsol. Tentu hal ini menimbulkan kesalahpahaman lagi. Sunjae menyangka Imsol akan mencuri celana renangnya. Karena tertangkap basah, Imsol kembali menjelaskan bahwa dalam mimpinya dia melarang Sunjae mengikuti kompetisi renang karena akan membuatnya cedera. Ocehannya ini tidak dipercayai Sunjae. Dia merasa terganggu dengan ulah Imsol. Saat kembali ke rumah, seorang temannya memberitahukan jika saingannya yang telah berulah untuk mencuri celana renangnya. Karena tak dipercaya ucapannya oleh Sunjae, Imsol tak menyadari jika dia masih berdiri di tengah jalan. Untunglah Sunjae kembali mencari dan menyelamatkannya saat Imsol akan tertabrak mobil. 너 미쳤어?
Dalam kompetisi renang, Sunjae memenangkan pertandingan. Walau mereka bertetangga, tapi mereka tidak pernah bertemu. Sejak saat itu mereka pun menjadi akrab deh. Agar memuluskan rencananya, Sunjae menanyakan hubungannya dengan Taesung. Imsol hanya mengaguminya di masa lalu, kini dia sudah tidak mengaguminya lagi. Berita ini membuat Sunjae senang. Saat berfoto ria, Sunjae akan mengungkapkan perasaannya dan lagi-lagi harus tertunda 너 좋아. karena mesin foto berbunyi dan mengeluarkan foto mereka. 아침에 병원 실려갔어. Imsol terkejut mendengar berita jika Sunjae dibawa ke rumah sakit. Berita menyedihkan kembali terulang di saat dokter menyampaikan hasil ronsennya jika Sunjae mengalami kerusakan otot lengan kirinya dan harus dioperasi kembali. Kedatangan Sunjae menemui ayahnya disambut oleh teman-teman ayahnya karena berhasil mendapatkan medali emas. Sang ayah memberitahukan jika dia harus ke Australia untuk ikut berlatih renang guna menghadapi Olimpiade berikutnya. Bahkan ayahnya telah membelikan tiket pesawat dan membayar biaya latihannya. 아이고 걱정하지 마라. 수영 관둘 거예요. Sayangnya sang ayah harus kecewa karena Sunjae menolak dan akan berhenti menekuni renang tanpa menjelaskan sebabnya yang tentu membuat ayahnya tidak terima. Pembicaraan mereka tak didengar Imsol yang memang sudah di tempat tersebut. 최정신 가진 놈이 그딴 소리를 해. Dengan mengikuti rehabilitasi untuk memulihkan otot lengannya membuatnya kesal. Itu sebabnya dia ingin berhenti berenang. Keputusan Sunjae untuk berhenti berenang membuat si Imsol bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Setelah mendapatkan berita dari dokter, kini ayahnya memahami apa yang telah terjadi pada anaknya. Ayahnya kini merasa bersalah karena telah memaksa anaknya agar terus menjadi perenang. Singkat cerita, Sunjae telah kembali dioperasi tapi dia masih belum dapat melanjutkan aktivitas renangnya. Kini Imsol mengetahui apa yang telah terjadi. 이거 복날이라고. Dengan mencuri ayam yang dimasak si nenek, Imsol memberikannya pada ayah Sunjae. Dengan timbal balik, dia mendapatkan sirup dari ayahnya. Kehadiran Sunjae di kolam renang dikuntit oleh Imsol yang sudah mabuk karena meminum sirup yang diberikan ayah Sunjae. 미안, 방울 쓴 거 없었는데. Pengaruh alkohol dan suasana remang-remang membuat mereka menjadi berciuman. Esok harinya, Imsol menyadari jika dirinya mabuk tapi dia tidak mengingat apapun. Sesampainya di sekolah, Taesung tiba-tiba mengungkapkan perasaannya dan mengajaknya berkencan. Yang tentu membuat si Imsol terkejut. Sementara Sunjae mendengarkan percakapan mereka. Dengan berputarnya jarum jam, Imsol kembali ke masa kini di mana dia masih terjebak di sungai tersebut. 일어나셨어요? 제가 여기 왜... Sesampainya di rumah sakit, Imsol melihat ayah Sunjae sedang menangis histeris karena kematian putranya. Dia kembali ke sungai dan berusaha kembali ke masa lalu dengan memencet kembali jam tangannya, namun lorong waktu tidak berfungsi. Berita kematian Sunjae menjadi topik berita di media. Saat sedang membaca buku hariannya, Imsol menemukan foto mereka berdua. Dia menyadari bahwa lorong waktu ini adalah sebuah kesempatan untuk merubah masa depannya. Tapi dia tidak tahu berapa lama dia akan berada di masa lampau. Tiba-tiba, jam tangannya aktif tepat di jam 2 malam saat dia memencetnya. Dia kembali ke 15 tahun lalu, di mana dia melihat keluarganya sedang bersama paranormal untuk mendapatkan nasibnya agar lebih baik. Sunjae masih cuek padanya. Dia tidak memperdulikan ocehan Imsol. Saat Imsol terjatuh, tiba-tiba Taesung muncul dan mengajaknya ke ruang UKS. 여친 괜찮아? Walau begitu, Imsol membela Sunjae saat In-hyuk menghina ibunya. Dia kesal karena dialah yang telah mencuri celana renangnya tempo hari. Ga-hyun merasa kesal pada Imsol karena Taesung selalu mendekatinya. Untunglah si Imsol dapat kabur dari mereka. Imsol akan memberikan tas pada Sunjae, tapi karena dia ketinggalan bis sehingga dia akan menemui di rumahnya.
ayahnya melarang untuk masuk ke rumahnya. 거기가 혹시 어디? Sehingga Im Sol menyelinap masuk tanpa sepengetahuan ayah Sun Jae. Sekembalinya Sun Jae dari berolahraga, dia terkejut melihat Im Sol berada di kamarnya. Im Sol tidak sedang tertidur tapi kepalanya kejatuhan buku yang dibawanya hingga dia pingsan. Tentu saja si Sun Jae tidak mempercayainya begitu saja. Dan dia terheran karena Im Sol tidak mengingat tentang ciuman mereka saat di kolam renang. Keheningan di kamar itu membuat nyamuk nakal melintas di wajahnya. Sehingga Im Sol berniat membunuh nyamuk, tapi Sun Jae malah jadi salah paham. Dia yang sudah bete dengan ulah Im Sol, menutupi dengan selimut dan membopong keluar rumahnya hingga mereka jadi bertengkar. Dan tidak ingin mereka jadi teman dekat lagi. Hari itu Taesung berulang tahun. Kafe itu memberikan kejutan dengan menampilkan video Im Sol saat Taesung menjadi idolanya. Tentulah si Im Sol jadi tersipu malu. Sun Jae sibuk membantu ayahnya di restoran, tapi dia mengacaukannya setelah menerima telepon dari In Hyuk dengan meninggalkan restoran ayahnya begitu saja saat mendengar Im Sol mencarinya. Im Sol yang seharusnya turun dari bis dia malah ketiduran, hingga tinggal dia sendirian berada di bis tersebut. Dia turun di sekitar waduk Juyang yang sepi. Kemunculan Ajusi yang mabuk membuat Im Sol ketakutan dan dia terus mengejar si Im Sol. Dalam kondisi terpojok, dia melihat kedatangan Sun Jae. Tapi apes, Ajusi itu mendorong Im Sol hingga nyemplung ke waduk. Untunglah Sun Jae yang pintar berenang dapat menolongnya. 우리 병원 가자. Esok harinya mereka pergi bareng ke sekolah. Untuk merubah takdir hidup, Im Sol mengajak Sun Jae untuk bertemu di jembatan Hangang di malam tahun baru 2023 agar peristiwa jatuhnya Sun Jae tidak terjadi. 2023년 1월 1일 한강. Saat mereka kembali dari nonton bioskop, Im Sol dikejutkan oleh ibunya yang sedang bersama Ajusi. Karena penasaran siapa pria tersebut, mereka pun menguping dan menguntitnya. Tapi mereka terkejut karena mobil yang menghalangi mereka tiba-tiba pergi hingga mereka harus ngumpet di balik tiang listrik. Si Im Sol ketakutan sendiri untuk turun dari tiang listrik tersebut. Karena ponselnya hilang diambil Ajusi, dia kembali mendatangi waduk. Tapi kehadiran warga dan polisi mengejutkannya. Im Sol tidak asing mendengar suara kencringan pada gantungan kunci milik seseorang yang ternyata dia supir taksi yang telah mengambil ponselnya. Ibunya tidak mau membelikan ponsel baru jika nilai ujiannya tidak baik. Malam harinya, Sun Jae dikerjain Im Sol untuk menemaninya belajar naik sepeda. Di acara pentas musik sekolah, Taesung terkejut karena penyanyi band mereka tidak bisa ikut tampil. Sementara Im Sol masih mencari keberadaan Sun Jae. Kini giliran band Eclipse yang tampil, rupanya penyanyi sementara ini digantikan Sun Jae yang tentu membuat si Im Sol terperangah. Karena tidak menyangka jika Sun Jae akan ikut tampil. Selesai pertunjukan, Im Sol melihat Sun Jae yang sedang ngobrol sama Pak Kim. 나 기다렸어? 왜 이제 와? Im Sol menunggu di depan rumahnya guna menanyakan kepentingan Pak Kim menemuinya. Dia malah ngoceh-ngoceh saat Sun Jae memberikan ponsel baru untuknya dari hasil honor menyanyi. 상품으로 주더라. Karena kesal, dia menyuruh Im Sol untuk membuang saja ponselnya jika dia tidak menyukainya. Esok harinya, Sun Jae tidak ragu-ragu lagi untuk mengungkapkan perasaannya pada Im Sol. Dia memintanya untuk putus dengan Taesung. 좋아해. Saat mereka bertengkar, Im Sol memutuskan Taesung. 쳐주지 말라고 했어. 치자고 한 거 기억 안 난. Im Sol membantu neneknya mengupas bawang bombay. Di tempat lain, berita ini membuat Sun Jae senang. Saat menemuinya, Im Sol menangis karena pedihnya mengupas bawang. Tapi si Sun Jae mengira jika nangisnya itu dikarenakan putus dengan Taesung. Dia menyangka Im Sol akan mabuk-mabukan lagi karena membawa botol minuman. 새끼가. Saat mereka sedang memperebutkan botol itu, Lim Gem melihatnya
dan menendang Sun Jae karena telah mengganggu adiknya. Karena ulah kakaknya membuat Sun Jae pingsan. Kesempatan itu dimanfaatkan Im Sol untuk menemui Sun Jae di kamar kakaknya. Lagi-lagi dia terganggu kembali oleh Lee Gem yang masuk ke kamar. Dia yang ngumpet di balik selimut, mempertahankan selimutnya agar tidak ketahuan. Mengira kakaknya sudah tidur, mereka berdua bertatapan. Tapi Lee Gem malah melihatnya hingga membuat Im Sol kabur dari kamarnya. Taesung tidak terima diputuskan Im Sol tanpa alasan. Dia menemuinya kembali di saat Im Sol sedang bersama Sun Jae. Awalnya Im Sol tidak ingin mendengarnya, tapi dikarenakan kedua cowok itu bisa berkelahi, maka si Im Sol mengalah untuk mendengarkan ocehannya. 얘기하렴. 재가연이 너 괴롭히고 그랬다며. 많이 울었지 너. Ternyata Taesung hanya memastikan tentang perundungan yang dilakukan oleh Gahyun padanya. Sepulang menemui Im Sol, Taesung mengalami kecelakaan. Esok harinya, ibu Im Sol akan reuni bersama teman-teman sekolahnya di Pulau Jeju. Im Sol mengintip siapa pria yang menjemput ibunya. Ternyata pria yang sama. Si nenek menerima panggilan dari supir taksi yang mencuri ponsel Im Sol dengan alasan akan mengembalikan ponselnya. Nenek yang polos memberitahukan alamatnya. 너 지금 임솔이랑 같이 있어? Setelah kecelakaan, Taesung melihat ibu Im Sol yang berada di rumah sakit. Dia menghubungi Sun Jae guna memberitahukannya. Ternyata pria yang menjemput ibunya seorang dokter di rumah sakit tersebut. Dia memberikan penjelasan pada Im Sol jika ibunya mengidap sakit kanker stadium awal. Berkat Taesung yang telah menghubunginya, Im Sol berterima kasih padanya. Di malam kecelakaan, Lim Gem meminta adiknya untuk membawakan charger ponselnya ke rumah sakit, tapi Im Sol menolaknya. 그러니까 와서 갖고 가던지 뭐 근처에서. Jam telah menunjukkan angka 10 malam. Hanya tinggal 2 jam lagi, maka akan lewat tanggal tersebut. Hal ini dilakukan agar Im Sol merubah nasibnya agar tidak menggunakan kursi roda. Di bagian lain, Sun Jae sedang belajar sendirian. Dia meminta Im Sol untuk mengambil payung dan menemuinya di taman. Rupanya jawaban pesan Im Sol tidak sempat dibaca Sun Jae. Dia melihat Sun Jae pergi dari rumahnya. Dalam kegalauannya, hujan pun turun. Tak enak hati, Sun Jae masih menunggunya hingga terpaksa Im Sol keluar rumah untuk menemuinya. Di taman, Sun Jae hujan-hujanan masih menunggu Im Sol datang. Tak diduga, Im Sol bertemu kembali dengan supir taksi yang telah mencuri ponselnya. Sementara Sun Jae saat akan kembali ke rumah, hanya menemukan payung kuning yang tergeletak di gang rumahnya. Di masa lalu, saat mereka pulang sekolah, Im Sol tertidur di bis karena Sun Jae tidak berani membangunkannya sehingga bis melanjutkan perjalanannya. Isi tas Sun Jae berhamburan keluar sehingga dia harus memungutinya. Saat itulah Im Sol terbangun dan turun dari bis tanpa menyadari jika Sun Jae masih berada di bis tersebut. 기사님! Dia turun di halte Waduk Juyang di mana tempat itu sepi. Sementara Sun Jae terkejut melihat Im Sol telah tidak ada di dalam bis tersebut. Apesnya, supir bis itu tidak mau menurunkan penumpang selain di halte. Dan hujan pun turun. Im Sol terkejut dan membatalkan untuk naik taksi saat melihat ada yang mencurigakan di dalam taksi dengan alasan ibunya akan menjemput. Seseorang menghampiri Im Sol dalam perjalanan menuju halte. Tiba di halte, Sun Jae tidak lagi menemukan Im Sol. Di tempat lain, Im Sol berada di dalam taksi dengan tangan terikat. Pada suatu kesempatan dengan susah payah dia dapat melepaskan ikatannya. Sayangnya Im Sol bukannya ngumpet malah lari, sehingga keberadaannya diketahui oleh si penculik. Hingga sampai di jembatan, Sojun melihat Im Sol yang sedang dikejar taksi. Namun karena Im Sol lengah, dia pun ditabrak taksi hingga terpental nyemplung ke sungai.
Sunjae melihat kejadian itu segera menolongnya. Tapi tak diduga sopir taksi itu malah menyerangnya. Untunglah dia dapat membela diri hingga akhirnya polisi menangkap si supir taksi dan Sunjae membawa Imsol ke rumah sakit. Kembali ke masa sekarang. Peristiwa deja vu terulang kembali, Imsol diculik oleh supir taksi yang sama. Sunjae mencari Imsol ke rumahnya. Menurut legam jika Imsol keluar rumah, padahal dia memintanya agar melarangnya keluar rumah di hari itu agar tidak pergi ke waduk. 뭐 손발을 묶어서 뜯어 말리라고 그러더라고. 저수지? Karena hari ini berhubungan dengan hari kecelakaannya. Mungkin dia bermimpi tentang kecelakaannya di waduk agar hal itu tidak terjadi. Di dalam taksi, Imsol kembali terikat karena ulah sang penculik, sementara Sunjae menyusulnya ke waduk. Imsol kabur dari taksi itu dengan membawa kunci mobilnya. Ulah si penculik kali ini menggunakan mobil pickup putih untuk menyusulnya. Dengan ketakutan dia berlari hingga terjatuh. Di tempat lain, laporan Sunjae di kantor polisi tidak ditanggapinya karena ini hanyalah firasat bukan fakta. Jadi, terpaksalah Sunjae pergi sendiri untuk menyelamatkan Imsol. 이 말이지. 순자이 네 직감으로다, 그지? Dalam kondisi terpojok, mobil pickup itu terhalang oleh mobil ajusi yang hampir menabraknya. Ulahnya membuat kedua pria itu terheran, apalagi Imsol tidak mengenal Sunjae. Tiba-tiba, jam tangannya aktif kembali ke lorong waktu. Imsol seperti sedang berada di zaman Joseon, di mana para pembantu kerajaan sedang dikumpulkan raja. Tiba-tiba Imsol berteriak yang membuat sutradara terganggu karena sedang berlangsung syuting film. Sutradara terkejut mendengar alasan Imsol jika sekarang berada di tahun 2023, bukan di zaman Joseon. Berarti, kaki lumpuhnya dibatalkan dengan berubah nasib dirinya. Dia pergi ke apartemen Sunjae. Lagi-lagi malah apes, dia disangka penyusup yang kabur dari apartemen itu karena menggunakan jaket yang sama, hingga akhirnya dia dibawa ke kantor polisi. Imsol tak menyadari jika polisi menuduhnya sebagai penguntit. Saat tersadar, polisi malah dimarahinya karena dia hanya berdiri di depan pintu masuk apartemen. 네? 아니 누가 감히 손짓이 문을 따요? Untunglah Sunjae tidak ingin terjadi rumor hingga dia membatalkan laporannya dan membebaskan Imsol. Bukannya senang, tapi malah ngoceh-ngoceh karena Sunjae membatalkan laporannya. Haduh. Esok harinya, Imsol yang bekerja di perusahaan film diocehi atasannya karena telah merusak syuting mereka dan dibawa ke kantor polisi karena penguntitan. Satu-satunya agar tidak membuat mereka dirugikan, Imsol harus menemui Sunjae untuk meminta maaf dan mengajaknya main film. Singkat cerita, Imsol diajak untuk bertemu dengan Sunjae. Lagi-lagi Hyunjo menghubunginya untuk meminta bantuan karena dia akan melahirkan. Imsol yang tidak mengerti prioritas, dia malah meninggalkan atasannya. Sementara Sunjae baru saja tiba di lobi gedung tersebut. Karena si Imsol yang panik, sehingga dia menabrak Sunjae yang sedang membetulkan tali sepatu sehingga dia tersungkur nyemplung ke kolam air. Dengan rasa tidak bersalah, dia memberikan kartu nama dan melanjutkan perjalanan. 변상이 드릴게요. 죄송합니다. Walau kondisinya basah kuyup, para penggemarnya berteriak-teriak dan memfotonya. Di rumah sakit, Imsol menjadi bulan-bulanan Hyunjo yang akan melahirkan. Dia adalah istri Lim Geum. Melihat kedatangan kakaknya membuat Imsol terkejut. Apa yang telah dirubah dengan nasibnya? Apalagi kakaknya telah memiliki bocah. Mengetahui batalnya pertemuan dengan Sunjae membuat atasannya kecewa. Imsol mengirim pesan pada Sunjae untuk memberitahukan kesediaannya mengganti pakaiannya yang basah. Karena harga pakaian yang dipakainya kemahalan, sehingga Imsol meminta foto-foto bukti tentang pakaian yang basah. 사기치는 걸로 보입니까? Anehnya, Sunjae jadi terbawa-bawa blow on juga ya. Dia mau aja memfoto-foto pakaiannya. Sunjae terkejut melihat postingan setelah dia mengalami kesialan. Dia marah dan akan menuntut si pengunggah. Esok harinya,
Im-sol dikejutkan dengan panggilan untuk datang ke kantor polisi. Polisi tidak mempercayai jika dia bukan penguntit. Apalagi ada laporan baru jika Im-sol pelaku yang telah mendorong Sun-jae nyemplung ke kolam air mancur. Mendengar laporan polisi, Im-sol baru menyadari jika pria itu adalah Sun-jae. Dia juga terkejut karena Sun-jae akan menggelar konser. Karena tidak bisa masuk ke acara konser tanpa memiliki tiket, dia menghubungi kembali asistennya. Tapi si asisten menolak karena Im-sol telah menandatangani kesepakatan jika dia tidak boleh mendekati Sun-jae. 부탁드릴게요. 친구라고 제발 만나게 해달라고 난리예요. Karena si Im-sol ngotot terus, akhirnya dia memberitahukan Sun-jae tentang wanita yang bekerja di film yang ingin bertemu dengannya. Sayangnya, Sun-jae menolaknya. Konser pun dimulai. Im-sol harus kecewa karena hanya dapat mendengarkan di luar stadion. Setelah konser selesai, Sun-jae melihat bunga yang dikirim Im-sol. Di bagian lain, Im-sol berharap menunggu kedatangan Sun-jae agar menemuinya seperti di saat dirinya berada di kursi roda. Di bawah hujan salju, ternyata Sun-jae benar-benar menemuinya. 그럼 다행인데. 이렇게 오면 어떡해. Mereka pun pergi bersama. Saat mereka akan pergi dari hotel, Im-sol menyadari jika kehadirannya bersama Sun-jae akan menjadi rumor. Dia memanfaatkan payung yang dilihatnya. Paparazzi yang sudah mengintainya membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mengelabuinya dengan menumpang mobil Im-sol untuk pergi ke rumahnya. 기사나도 아무도 안 믿어. Di rumah, tingkah Im-sol seperti cewek kampungan. Dia terkejut melihat televisi yang besar serta isi perlengkapan kamar Sun-jae. Karena terjadi kesalahpahaman sehingga mereka tarik-tarikan spray tempat tidur dan berakhir dengan mereka yang hampir bercium. Lagi-lagi keberadaan mereka berdua terlihat oleh teman Sun-jae yang nyelonong saja masuk ke rumah. Untunglah temannya itu mabuk sehingga ada alasan Sun-jae untuk mendorongnya agar segera mandi. Setelah mengantarkan Im-sol pulang ke rumah, ternyata sopir taksi itu masih menguntitnya. Saat berada di parkiran basement untuk mengambil mobilnya, seorang pria yang selalu menguntitnya sengaja melintas di depan wajahnya. Hingga Im-sol teringat kembali dengan sosok penculik. Beberapa saat kemudian, seorang cewek yang juga selalu menguntit kini berhasil ditangkap olehnya. Cewek itu beralasan jika dia adalah penggemar berat Sun-jae. Im-sol dikejutkan dengan berita di televisi bahwa seseorang telah menyerang Sun-jae hingga dibawa ke rumah sakit. 사건 출혈이 많이 일어난 상태에서 발견. Tersangka bernama Yong-so yang ditemukan sidik jarinya di TKP. Berita ini membuat Im-sol mati lemas deh, sementara Sun-jae memasuki ruang operasi. Diduga pelaku mencuri kartu pintu masuk kamar Sun-jae milik pegawai hotel. Sun-jae tidak mengira saat membuka pintu 호텔 kamarnya. 내부에는 용의자가 사용한 Tiba-tiba seorang pria menyerangnya. 남성 김모 씨로 밝혀졌습니다. Walau sempat melakukan perlawanan, tapi dia terkena tikaman pria tersebut. Im-sol segera bergegas ke rumah sakit, tapi dia membatalkan saat melihat keberadaan ayah Sun-jae. Dia harus masuk ke lorong waktu untuk menyelamatkan Sun-jae. Namun jam tangannya berada di rumahnya, sehingga dia harus mengambilnya. 찾아야 되는데. 갑자기 뭔 시계 타령이야? Dengan gerasa-gerusu, Im-sol mencari jam tangan tersebut. In-hyuk memergoki aksinya. Dia terheran di saat Im-sol menanyakan jam tangan lawas miliknya, karena jam tangan itu sudah lama hilang. Berita di televisi menjelaskan jika kasus penikaman Sun-jae berhubungan dengan kasus lamanya, di mana si pelaku dendam padanya. Kini Im-sol menyadari jika penikaman Sun-jae berhubungan dengan dirinya. Di masa lalu, dia tidak melaporkan pada polisi karena telah memutar lorong waktu ke masa sekarang. 드린 건. 아, 그래. Detektif menjelaskan bahwa setelah Yong-so bebas dari penjara, dia khawatir jika Yong-so akan kembali menyerang Im-sol. Rupanya salah prediksinya. Dia tidak menyangka jika Yong-so malah menyerang Sun-jae. Saat membaca laporan kasus di masa lalunya, Im-sol baru mengetahui saat itu jika Sun-jae menolongnya di saat dia berusaha melarikan diri. Hingga terjadi perkelahian. 뭔가가 떨어진 것 같습니다. Untunglah polisi datang setelah Sun-jae melaporkannya. Setelah dioperasi, Sun-jae masih belum sadarkan diri. Di tempat lain,
Imsol sedang mencari dokumen yang berhubungan dengan kasusnya. Dia menemukan foto-foto barang Sunje yang pernah disimpan polisi sebagai barang bukti. Dia memberitahukan pada detektif, tapi semua barang-barangnya telah dikembalikan. Ternyata jam tangan Sunje itu dipakai neneknya. Tepat jam 12 malam, Imsol menekan kembali jam tangannya, sehingga masuk ke lorong waktu. Kini dia malah berada di atas patung. Dia terjatuh, tapi untunglah Sunje dapat menangkapnya. Mereka telah menjadi mahasiswa. Imsol melaporkan pada polisi tentang penculikan dirinya sambil memberikan kunci mobil taksi yang pernah diambilnya. Setelah latihan, Eclipse Band akan membuat video promosinya. In Hyuk mengajak Sunje untuk mengikuti kompetisi band. Polisi menemukan lokasi di mana bukti TKP sedang terbakar. Esok harinya, Imsol terdapat berita jika TKP itu terbakar, mungkin untuk menghilangkan barang bukti. Malam itu Imsol mabuk berat. Dia tidak sadar jika dia mencium Sunje. 팬이었다고 했잖아. 무슨 팬? Di saat mabuk, Imsol ngoceh-ngoceh tentang merubah nasib dengan masuk lorong waktu. Sunje yang tidak ingin berdebat tentang itu, dia percaya aja lah. 내가 또 네 맘 착각하고 고백이라도 할까봐? Sunje memberitahukan bahwa dia akan rehabilitasi di Amerika, sehingga mereka tidak akan bertemu, atau jika bertemu mereka akan berpura-pura tidak saling mengenal. Jika Imsol terus menghindarinya. 미래에서 뭔 생각을 그렇게 하냐? Mendengar lorong waktu itu, Sunje bingung dan menanyakan kebenaran tentang hal itu pada teman-temannya. Tapi jawaban mereka ngalir ngidul tidak jelas. 더 빠르거든. 네, 멍충아. In Hyuk mendapat kabar baik jika bandnya lolos untuk mengikuti audisi tahap awal, asalkan penyanyinya Sunje. In Hyuk akan membujuknya agar Sunje mau bergabung. 앞에서 쓰러진 날이 Imsol diminta detektif untuk memberikan keterangan tentang mobil yang dipakai oleh Yongso. Dia baru menyadari jika Taesung adalah anaknya detektif Kim yang selama ini menyelidiki kasusnya. Taesung juga baru tahu jika Imsol tahun lalu diculik penjahat. Selama ini, kasus penculikan dirinya tidak diketahui keluarganya. 근데 왜 구문형으로 살았지? 그럼 큰일을 당해놓고 Sunje mulai bergabung dengan Eclipse. Detektif Kim meminta rekaman CCTV siapa orang yang telah membakar TKP. CCTV가 없어가지고. 파출소 앞에 하나 있잖아. Di bagian lain, ayah Sunje memberikan kabar bahwa dirinya diterima untuk rehabilitasi di Amerika. 슈퍼스타 K. Audisi menjadi bintang baru begitu banyak pendaftar masuk band Eclipse. Di bagian lain, ayah Sunje telah di bandara untuk pergi ke Amerika. 아버지 우리 아들 믿는다. Anak-anak Eclipse terkejut karena Sunje tidak bisa bergabung saat audisi. Tapi untunglah mereka lolos kembali ke tahap berikutnya. Sementara Sunje ragu untuk pergi ke Amerika. Sesampainya di depan rumah, Imsol yang parno ketakutan melihat mobil pickup putih. Dia berlari, untunglah dia bertemu Sunje. Mobil pickup itu ternyata bukan milik Yongso. Oh, rupanya Sunje teringat peristiwa masa lalu. Dia membatalkan kepergiannya dan malah menemui Imsol. Dia meminta Imsol mengakui jika dia menyukai dirinya. 너 나 좋아하잖아. 다 알았어. Ayah Sunje ketakutan melihat Sunje menggunakan masker hingga dia pingsan. Si ayah kesal karena Sunje membatalkan kepergiannya ke Amerika. Pertemanan Sunje dan Imsol makin lengket saja kayak permen karet. Hari itu si Sunje sedang berduaan dengan Imsol dikejutkan oleh Lim Geun yang mengintip. Bajunya robek di saat Sunje terbangun dan Imsol menahannya. Kemunculan kakak dan ibunya menambah kekagetan mereka. Situasi semakin kisruh di saat ayah Sunje datang dan berakhir dengan pertengkaran orang tua mereka. Terpaksa deh si nenek yang harus mendamaikan mereka. Ternyata pemicu keributan ini adalah Chonrong, teman Sunje. Polisi sedang menyelidiki rekaman CCTV untuk mencari bukti kejahatan Yongso si supir taksi. 이동했나봐요. 갓길에 차를 Imsol terkejut mendapatkan informasi dari Taesung jika mobil pickup yang parkir di depan rumahnya memang milik Yongso. Dia meminta Taesung untuk merahasiakan hal ini pada keluarganya. Pertemuan mereka ini diketahui oleh Sunje. Dia mengingatkan pada Taesung agar tidak menemui kembali Imsol karena dia mantannya.
Taesung tidak mau menceritakan apa yang diketahuinya pada Sunjae, karena Im Sol memintanya untuk merahasiakannya. Di bagian lain, Yongso kembali merencanakan kejahatannya. Tapi apes, dia malah tertangkap polisi. Im Sol sangat senang mendengar kabar tertangkapnya Yongso. Entah apa yang terjadi dalam perjalanan, mobil mereka mengalami kecelakaan dan Yongso kabur dari TKP. Dengan kaki pincang, Yongso melanjutkan pelariannya. Di bagian lain, Taesung menemui ayahnya di rumah sakit dalam kondisi cedera. 사건 용의자가 검거돼 호송되던 중 특징입니다. 현재 경찰은 관할 Berita kaburnya Yongso menjadi topik berita di televisi. Mereka terkejut dengan kaburnya tersangka. 그런 거면은 네 신변 보호 조치는 진작에 해놨다. Mereka baru tiba di pantai dan terkejut melihat In Hyuk sepertinya akan bunuh diri. Dengan bergegas, mereka menyelamatkannya tapi Sunjae tidak mematikan mobilnya sehingga mobilnya itu terus melaju dan ternyata mereka salah paham. Ternyata si In Hyuk hanya akan mengambil pelampungnya. Taesung berteriak-teriak karena mobilnya nyemplung ke laut. Katro ya. Yongso masuk ke toko ibunya dan dia tidak mengetahui jika ajusi itu mencari Im Sol. Ibunya mendapatkan telepon dari Im Sol jika mereka menginap di pantai gara-gara mobilnya mogok. Si penjahat menguping pembicaraan ibu Im Sol. Malam harinya, Sunjae memanfaatkan momen berdua dengan Im Sol. Mereka kembali dengan menggunakan kereta karena mobilnya mogok sehingga Taesung meninggalkannya. Dalam perjalanan, tiba-tiba Im Sol lupa ingatan. Dia tidak mengenal Sunjae dan dia kebingungan dengan dirinya sendiri hingga akhirnya Im Sol turun dari kereta. Sementara Yongso juga telah tiba di stasiun kereta. Kereta melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari sebelumnya di saat ulang tahun Im Sol, mereka pergi ke taman bermain dan Sunjae memberikan kalung sebagai hadiah. 줘봐, 내가 해줄게. Kedatangan detektif ke rumah Im Sol membuat orang tua mereka terkejut. Im Sol dihubungi ibunya agar segera pulang. Kini ibunya mengetahui jika putrinya pernah diculik. Sang ibu agak tenang mendengar Sunjae bersamanya. Tiba-tiba, Sunjae muncul di hadapan ibunya. 너 소리랑 같이 있는 거 아니었어? 같이 있다고 했다고요? Dia terheran karena Im Sol memberitahukan jika dia masih bersamanya. Sunjae panik mencari keberadaan Im Sol. Im Sol bekerja sama dengan detektif Kim untuk menangkap pelaku. 우린 여기서 지켜보마. Dia sengaja berjalan ke tempat yang sepi. Mereka hampir berhasil menjebaknya. Tapi tiba-tiba polisi datang menemuinya, sehingga Yongso membatalkan niat jahatnya. Saat bergegas dari tempat tersebut, dia bersenggolan dengan Sunjae yang juga sedang mencari Im Sol. Menyadari jika pria itu Yongso, dia kabur dan Sunjae mengejarnya. Kim terheran siapa yang telah melaporkannya pada polisi. Im Sol menyadari jika itu laporan Sunjae. 선재야. 소라. Dia pun bergegas mencari Sunjae yang terus diikuti oleh polisi. Dalam pengejarannya, Sunjae tertikam Yongso, tapi polisi dapat menangkapnya. Tim SAR berhasil mengambil mayat Sunjae yang terjatuh ke laut. Im Sol yang bersedih dikejutkan dengan jam tangan Sunjae yang aktif untuk memasuki lorong waktu. 사랑해, 소라. Saat memencet jam tangannya, tiba-tiba Im Sol berada di kelas saat bersekolah. Dan mereka pun pindah rumah. Kini Taesung mengikuti ayahnya menjadi polisi. Im Sol meminta bantuan Taesung untuk melihat rekaman CCTV karena neneknya menghilang dari rumah. Sesaat kemudian ibunya menghubunginya jika neneknya mereka telah ditemukan. Pemilik restoran akan mengantarkan si nenek setelah tadi menghubunginya. 할머니 데려다 주셔서 고맙습니다. Im Sol meminta Sunjae agar menolak tawaran main film jika si Ioli memintanya. 수건이랑 수법이 똑같은 게 동일범인 것 같아. Taesung menginterogasi cewek penggemar Sunjae yang akan menjadi korban penculikan. Si Iole memberitahukan jika Sunjae menyukai proposal film yang dibuatnya. Berita ini membuat Im Sol tidak senang. Dia akan mengundurkan diri jika atasannya melanjutkan proyek filmnya dengan Sunjae. 너 진심이야? 그동안 Alasannya, dia tidak bisa bekerja sama dengannya.
Di tempat lain, Sunjae terheran mendengar jika Imsol tidak akan terlibat dalam pembuatan filmnya. Padahal proposalnya ini dia yang membuatnya. Teman Imsol terheran karena ponselnya Imsol tidak aktif. Mereka mengira jika berhentinya Imsol hanyalah candaan saja. 영화 감독이 꿈이라던 애가 이 기회를 발로 뻥. Untuk menghilangkan kekesalannya, Imsol pergi ke taman bermain. Taesung terus menyelidiki Yongso. Dia mendapatkan sketsa wajah pelaku. Saat Imsol menaiki biang lala, tiba-tiba Sunjae masuk ke tempat yang sama, yang tentu membuat Imsol terkejut. Tapi si Sunjae berada di tempat itu bukan untuk mengejarnya, tapi dia baru saja selesai syuting iklan di tempat yang sama. Jika memang kebetulan mereka bertemu, bukankah itu takdir? Imsol tidak mempercayai alasan Sunjae. Imsol marah karena Sunjae tetap ngotot ingin berperan dalam filmnya. 어차피 한 바퀴 다 돌 때까진 못 도망쳐요. Tiba-tiba biang lala itu bermasalah. Imsol terkejut sehingga kalungnya terlihat oleh Sunjae. Dia teringat di saat Sunjae memberikan kalung itu. Mereka terjebak dalam biang lala. Imsol mendadak sakit dan tidak sadarkan diri, sehingga Sunjae membawa ke rumahnya. Saat Sunjae akan mengantarkannya pulang, dia bertemu dengan Taesung yang sedang berada di lokasi. Karena tidak ingin menjadi gosip, Imsol berbohong jika mereka baru saja membicarakan urusan pekerjaan dengan film yang akan diproduksinya, sambil memberikan kartu namanya pada resepsionis. 한 집에서 나왔다고 괜히 또 나도 일 때문에 왔지 뭐. Atasannya sedih karena Imsol akan mengundurkan diri. Di tempat lain, Taesung terus menyelidiki Yongso si supir taksi. 저기, 이 차 Sunjae tidak menyadari jika Yongso masih menguntitnya. Taesung menemui Sunjae untuk melihat rekaman dashboard mobilnya. Karena seorang fans Sunjae hampir saja diculik di depan apartemennya. Saat membicarakan kapan Sunjae akan syuting, dia tidak fokus karena teringat terus dengan Imsol. CEO Lee memberitahukan jika Imsol telah berhenti dari kantornya. Berita ini membuat Sunjae terkejut. Setelah mendapatkan nomor plat taksi tersebut, Taesung menemui Yongso. Melihat gelagat tidak baik, Yongso segera tancap gas dan kabur dari hadapannya. Dan Taesung pun mengejarnya. Sementara, Sunjae yang akan bertemu dengan Imsol tiba-tiba merasa sakit bodi. Yongso dalam pengejaran polisi. Sakitnya Sunjae menjadi parah. Dia merasakan pusing di kepalanya. Tak sadar bahwa dirinya masih berdiri di pinggir jalan. Dalam pengejaran, Taesung menyadari jika taksi itu akan menabrak seseorang. Untunglah dia dapat membatalkan Yongso dengan menyalipnya. Sayangnya, si Yongso masih dapat kabur dari genggaman Taesung. Dalam pengejaran, dia apes tertabrak truk sehingga terpental nyemplung ke sungai Han. Imsol yang berada di taksi mendengar kabar kematian Yongso. Tapi dia terjebak dalam kemacetan. Di tempat lain, Sunjae tersadar dari pingsannya dan kabur dari rumah sakit. Begitu juga dengan Imsol yang meninggalkan taksinya. Saat mereka bertemu, Sunjae langsung saja memeluk dan menciumnya. Taesung mendapatkan alat membunuh yang tersimpan di bagasi taksi Yongso. Kehadiran Sunjae menemui Imsol di kantin kantor membuat cewek-cewek mengaguminya. Dia bahkan membelikan kue untuk semua orang yang ada di kantin tersebut. Tapi si Imsol yang tidak mau diketahui hubungannya dengan Sunjae, berpura-pura tidak mengenal dan pergi begitu saja. Sunjae tidak bisa mengejarnya karena para penggemar langsung meminta tanda tangannya. Dia mendekati kembali Imsol yang pindah ke perpustakaan. Pembicaraan mereka yang mengganggu malah diusir oleh pengunjung. Karena malu diketahui bersama Sunjae, Imsol mengaku jika itu bukan Sunjae melainkan kakaknya, sambil pergi dari ruangan tersebut. 있어요, 어머님. Kehadiran Sunjae di ulang tahun kakak Imsol membuat keluarga senang. Setelahnya, dia mengajak Imsol naik ferry untuk merayakan hubungan mereka. Cerita ditutup mereka yang berjalan-jalan di taman bunga sakura.